Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz. Tubuh dan darah Yesus, kita akan mengimani doa Bapa kami karena Tuhan Yesus sudah mengajar kita supaya kita sentiasa berdoa mengikut apa yang sudah diperintahkan. Mari kita sama-sama. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terus mengangkat. Kita angkatkan tubuh Yesus, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya, lalu berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Kita sama berdoa. Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, kami hari ini ya Tuhan memperingati sekali lagi ya Bapa. Setiap kali kami mengambil tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, kami sudah tahu Engkau yang sudah menebus kami dari setiap apapun ya Tuhan. Sehingga kan hari ini ya Tuhan, kami sudah menjadi orang yang baru di dalam Kristus. Karena kami sudah menyatu dengan Engkau, Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Dan juga Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan, yang kami minum dan kami makan ini terus menguatkan tubuh jasmani kami Tuhan, dan rohani kami ya Tuhan, untuk melakukan apapun perintah Engkau. Selagi kami hidup di muka bumi ini ya Tuhan, kami terus melayani Engkau, dan kami terus menjadi murid-Mu ya Tuhan, mengikuti-Mu ya Bapa. Dan kami juga ya Tuhan terus dikuatkan melakukan kehendak Engkau ya Bapa. Terus tuntun kami, terus Tuhan pegang tangan kanan kami ya Bapa sampai selama-lamanya ya Bapa. Biarlah tubuh dan darah-Mu mengalir dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami percaya tubuh yang baru sudah ada di dalam kami Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu betul-betul Tuhan yang hadir, betul-betul Tuhan yang hidup. Inilah bukti dia apabila Tuhan itu hidup. Dia menyatakan yang dia hadir dimanapun, ya. Tidak Tuhan tidak semestinya dia hadir di tempat yang kudus. Walaupun dimanapun kamu, Tuhan tetap dia hadir. Kecualilah kamu, janganlah kamu melakukan kejahatan. Tapi Tuhan itu sentiasa ada bersama dengan kita karena Tuhan hidup di antara kita. Okay? Tuhan itu hidup di antara kita. Tahu di dalam Yohanes 1 ayat 14.
sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang selanjutnya, biar kita tahu Tuhan itu hidup di antara kita. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, inilah bukti dia. Hari ini bukti dia bagi kita. Tuhan itu hadir di tempat ini, Tuhan itu berbicara dengan kita. Oke, maka semua kita yang rindu akan hadirat Tuhan akan menerima lawatan Tuhan yang sebab dia hidup bersama dengan kita. Dia mengenal siapa kita, dia tahu hati kita, dia tahu apa perancangan di dalam hati kita. Semua Tuhan tahu. Tidak ada satu pun yang terselindung. Sebab dia hidup bersama dengan kita. Dia diam di dalam kita, dia hidup di antara kita walaupun kita tidak melihatnya. Sebab itulah keilahian Tuhan kita adalah Tuhan itu hadir di mana orang percaya. Tuhan itu menyatakan, dia hadir, dia berbicara, dia hadir, dia menyembuhkan, dia hadir, dia melepaskan. Nah, itu keilahian Tuhan Yesus kita. Dia adalah sebagai anak yang sudah lahir ke dunia ini. Hari ini adalah hari kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Karena semua sukacita, damai sejahtera itu adalah datang dari surga. Ya, yang dunia ini tidak pernah menjanjikan kedamaian bagi kita, tetapi dari surga lah yang menjanjikan kedamaian, sukacita, kekekalan sampai selama-lamanya. Oke, puji Tuhan. Oke, sebelum kita mula, puji Tuhan. Shalom sekali lagi. Tidak akan mematahkan semangat kita walaupun kita semalam sudah balik lewat, kita tidur lewat, tetapi hari ini kita tetap bersemangat untuk menyembah dan memuji Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan Tuhan yang baik. Oke, pagi ini saya ingin kongsikan sebab kita mengatakan kita mau menyambut hari lahir Tuhan. Kita mau memuliakan hari lahir Tuhan. Kita mau merendahkan diri kepada Tuhan. Kan semua percaya kepada Yesus? Semua percaya. Okay. Kita melihat ke dalam Lukas 1 ayat 46 dan ayat 47. Biarlah kita semuanya memuliakan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kita juga memuliakan Tuhan. Tema dari sini adalah jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ada? Sudah ada? Nanti sama baca Lukas 1 ayat 46. Oke. 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, oke, ini adalah nyanyian Maria. Maria itu adalah ibu kepada Yesus. Ibu kepada Yesus, dia bernyanyi, dia bersuka cita karena dia mau memuliakan Tuhan.
dia mau memberi penghormatan kepada Tuhan. Oke, sebab kalau kita baca dia sampai ayat yang ke 49. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kerana Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Oke, itu adalah tadi nyanyian Maria, sebab dia bersyukur kerana Tuhan itu hidup melalui dia yang dipinjam untuk melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Kerana dia merendahkan diri kepada Tuhan, maka dia mau memuliakan nama Tuhan. Dia mau jiwanya memuliakan Allah. Jadi di sini saya harap kita semua juga memuliakan Allah. Okay? Kita mencontohi Maria ini. Dia adalah seorang perawan semasa itu. Dia adalah seorang perawan yang tidak ada cacat celah. Dia adalah seorang perawan yang kudus. Dia selalu memperhatikan Tuhan. Dia selalu memperingatkan Tuhan itu supaya sentiasa ada di dalam hatinya, dan juga Maria itu juga sentiasa ada connection dengan Tuhan. Dia berdoa, mungkin dia membaca firman Tuhan, dia melakukan sesuatu yang baik, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi itulah dia disebut perawan yang tidak ada celah, perawan yang kudus. Sebab itulah masa zaman itu, apabila Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan melalui anaknya, maka dia memakai seorang wanita ini, seorang perempuan ini, kerana dia adalah seorang yang menuruti kata Tuhan. Dia merendahkan diri kepada Tuhan. Di sini kita mau mengikuti apa yang Maria lakukan. Biarlah jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira kerana Allah juru selamatku. Dan tengok tadi kita melihat sukacita dari syurga. Kita sentiasa bersukacita kerana Tuhan. Jangan seperti kita sudah mendengar kesaksian saudari kita Donna malam tadi. Kita tidak boleh fokus kepada masalah. Kita tak boleh fokus kepada apa yang kepahitan di dalam hidup kita, apa yang kita lalui, apa yang pernah gagal di dalam hidup kita. Sebab di dalam Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Walaupun sekali kamu gagal, ada 7 kali orang yang beriman gagal, tetapi dia tetap bangkit. Ingat, tak semestinya kamu pun ikut. Hitung. Okey, ada chance lagi. Siapa sampai 7 kali. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Kamu mesti, kalau kamu sebagai orang yang sudah menyambut hari Natal, sudah menyambut hari Christmas ini, kamu sudah tahu Tuhan Yesus itu sudah hadir dalam hidupmu. Tuhan Yesus itu sudah menyinarimu dengan keselamatan. Tuhan Yesus sudah menyinari dengan terangnya Tuhan di dalam hidupmu. Kamu haruslah memuliakan Tuhan, haruslah bergembira selalu, kerana Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus itu juru selamat yang harus diagung-agungkan dan harus ditinggikan. Dan jangan sekali-kali kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Jangan sekali-kali kita apabila ada masalah datang dalam hidup kita, kita tidak mau datang ke gereja. Di sini Tuhan mengingatkan kita supaya
So kita tahu, so di sini Maria walaupun dia sudah dipilih Tuhan, tapi dia tetap menyanyikan pujian ini, nyanyian pujian Maria, karena dia adalah orang yang dipilih. Tetapi kalau kita tahu cerita yang sebelumnya, Maria ini pun mungkin ada masa itu mungkin dia pun merasa malu. Kenapa dia malu? Sebab dia mengandung sebelum menikah. Dia mengandung sebelum menikah. Nah, tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, di mana tunangannya Yusuf tidak mau memalukan dia, kan? Tidak mau memalukan dia. Itu adalah karena kasih Tuhan. Itu adalah karena apabila kita di dalam Tuhan, kita tidak pernah ada rasa prasangka, okay? Jangan rasa prasangka, jangan rasa kita jangan merasakan ini tidak elok, ini apa-apa macam ini. Kita fokus saja kepada Tuhan. Tengok Maria mula-mula kan dia pun merasa, kenapa ini terjadi kepadaku? Apabila kamu membaca di dalam Lukas yang pertama itu sampai ayat yang ke-45, sebab ini adalah cerita di mana Tuhan Yesus itu dilahirkan, di mana Tuhan Yesus apabila Maria itu mengandung, tetapi dia adalah bukan mengandung dari hasil perkawinan. Ingat, bukan mengandung dari hasil perkawinan, tetapi dia mengandung melalui Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan itulah yang mau menyatakan supaya Yesus itu lahir melalui Maria. Okay? Jadi kita hari ini saya tidak membahaskan banyak tentang itu, tetapi saya mau jiwa kita memuliakan Tuhan. Seperti kita tadi, kita memuliakan Tuhan di tempat ini. Okay? Kita memuliakan Tuhan. Tidak perlu banyak, tidak perlu kamu meminta apa-apa dari Tuhan, tapi kamu harus memuliakan Tuhan. Apabila kamu memuliakan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya bagi kamu. Okay? Tak perlu kamu banyak minta-minta. Tuhan, saya mau minta duit untuk ini, saya mau minta untuk repair kereta saya ini. Tidak perlu. Kamu haruslah memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Muliakanlah Tuhan terlebih dahulu. Sesuai dengan firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Betul? Ya, semuanya akan ditambah. Di sini supaya kita sentiasa memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, di sini biarlah ringkas dan padat. Di sini Allah adalah juru selamatku. Ya, ringkas dan padat. Di sini apabila kita memuliakan nama Tuhan, itu adalah supaya kita memakai tubuh, jiwa dan roh kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan memakai tubuh, jiwa dan roh kita kepada hal-hal yang lain. Oke, sekali lagi saya mengingatkan di sini semua kita sudah memahami bagaimana kita untuk menyambut hari Christmas, menyambut hari Natal, menyambut kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Saya rasa semua kita sudah tahu, betul? Semua paham kan? Tidak mau diulang-ulang lagi kan? Semua sudah paham kan? Sudah berapa 10 kali saya sudah ucapkan hal-hal yang sama untuk bulan 12 ini. 10 kali hal yang sama semasa kita caroling di rumah ke rumah. Saya tetap menyampaikan apa yang sepatutnya tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan mau kita menggunakan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Supaya kamu jangan menggunakan tubuhmu dengan sebarangan, tetapi pakailah tubuhmu, karena tubuhmu itu adalah bait Allah. Oke, masih lagi tidak tahu siapa di sini bait Allah? Ya, dia tidak tahu lagi. Oke, saya harap hari ini kamu tahu kamu adalah bait Allah. Kamu adalah bait Allah.
Saya tidak mau kamu tidak tahu yang kamu itu adalah bait Allah. Jangan keliru. Kamu adalah sebagai bait Allah. Di sini kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imanan kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, jadi kita menjadi persembahan. Kita dipergunakan sebab Yesus dipergunakan sebagai batu untuk pembangunan rumah rohani. Jadi kita ini juga mempersembahkan tubuh kita menjadi bait Allah. Kita menjadi bait Allah untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jangan kita pula persembahkan tubuh kita kepada hal-hal yang lain. Sebab kalau kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat 4, kerana iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, kerana Allah berkenan akan persembahannya itu, dan kerana iman ia masih berbicara walaupun sesudah ia mati. Nah, tengok betapanya persembahan kita. Kalau kita mempersembahkan iman kita kepada Tuhan, kita tidak mau kita menjadi orang Kristen biasa-biasa, tetapi persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Karena kamu tahu, kalau kamu mau merokok, ingat kamu bernubuat untuk kamu sendiri. Ingat, saya adalah tubuh Kristus. Ingat, saya adalah tubuh Kristus. Kalau kamu mau mengambil, kalau kamu mau berzinah, ingat, kamu adalah tubuh Kristus. Kalau kamu mau bedadah, ingat, kamu adalah tubuh Kristus. Amin. Ya. Kalau kamu mau melakukan hal-hal yang tidak sewenang-wenangnya, kamu harus bernubuat untuk kamu sendiri. Saya adalah tubuh Kristus. Saya adalah penyembah Kristus. Sebab Tuhan mau kita mempersembahkan persembahan yang hidup, bukan persembahan yang biasa. Tetapi Tuhan tidak mau kita mempersembahkan hal-hal yang bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan mau menggunakan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Di dalam Roma nih, di sini kan Tuhan tidak mau. Di sini kan kalau kita melihat dalam 1 Korintus 10 ayat 20, bukan apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Nah, kalau kamu mempersembahkan tubuhmu kepada hal-hal yang bukan daripada Tuhan, Tuhan tidak mau. Dia sendiri mengatakan dia tidak mau. Tuhan tidak mau kalau kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang bukan daripada Tuhan. Sini Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Saya harap kita menyambut hari Natal, hari Christmas ini, kita mempersembahkan tubuh kita yang sejati, ya. Bukan tubuh yang selama ini, tetapi tubuh yang sejati. Ingat-ingatlah masa bercuti nanti, jangan sampai kamu
Jangan sampai kamu terperdaya melihat kecantikan unta. Jangan terperdaya melihat kecantikan harimau harimau yang belang-belangnya sangat cantik tuh. Jangan terperdaya ya. Dia sangat cantik. Oke, tapi saya harap jangan terperdaya, oke? Tiger, camel kan? Oh, unta cantik. Oke, jangan terperdaya, nanti unta itu tendang kamu. Harimau itu makan kamu. Oke, ingatlah kamu adalah bait Allah Tuhan. Di sini tadi kita memperkatakan kata Maria tadi, apabila dia menyanyikan Tuhan, Maria tadi mau memuliakan Tuhan. Walaupun dia sudah dipakai Tuhan, walaupun dia sudah dipilih, Maria sudah dipilih, tetapi dia tetap juga memuliakan Tuhan. Okay? Walaupun dia adalah di antara wanita, di antara perempuan yang terpilih, untuk melahirkan Yesus ke dunia ini. Okay? Sama seperti kamu juga dipilih di tempat ini. Kamu juga dipilih, semua kamu adalah dipilih Tuhan untuk datang di tempat ini karena kamu sudah dipilih Tuhan untuk memegang tanggung jawab di tempat ini. Kamu sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, dan kamu berbeza lagi daripada orang yang di luar sana. Betul? Ya, sebab itulah kamu mau taat di tempat ini karena Tuhan menjanjikan janji-janji Tuhan tetap digenapi, kan? Banyak janji-janji Tuhan. Jadi saya tidak mau membahas tentang janji Tuhan, tetapi saya mau biarlah jiwamu memuliakan Tuhan. Biarlah kamu sampai bila-bila. Ingat saya pesan kepada anak muda-mudi sebab perjalanan kamu masih jauh lagi. Jadi ini belum setengah lagi perjalananmu, tapi tetaplah di dalam Tuhan. Tetaplah ada bersukacita dan memuliakan Tuhan. Barulah kamu beruntung dan berhasil. Okay? Sebab kita sudah tahu bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, dan jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan yang sudah menjadi penebus, menjadi juru selamatmu selama ini. Jadi apabila kamu tidak setia, apabila kamu dalam akhir-akhir hidupmu nanti kamu tidak setia, kamu sia-sia. Apa yang kamu lakukan semua itu adalah sia-sia. Kamu kata aku mau cinta Yesus, aku mau cinta Yesus, tetapi akhir-akhirnya kamu bukan mencintai Yesus. Jadi saya tidak mau kamu di dalam perjalananmu walaupun banyak rintangan, tetapi saya mau kamu teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Okay? Apabila kamu setia dari hari ini, maka selama-lamanya lah kamu setia. Bila kamu memegang firman Tuhan mulai dari hari ini, selama-lamanya lah engkau akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Percaya ya, kamu akan menjadi orang yang takut akan Tuhan apabila kamu sudah ada pertobatan. Itulah tadi hari Natal ini adalah hari pertobatan, ya. Hari Natal ini adalah hari pertobatan bagi kamu, ya. Sebab kamu adalah mempersembahkan tubuhmu. Kamu adalah mempersembahkan tubuhmu yang hidup. Okay? Dalam Roma 21 tadi, Roma 12 ayat 1 tadi kan, kamu bertobat karena kamu mempersembahkan tubuhmu. Okay. Mari semua baca tuh. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah percaya. Oke, tepuklah bahu yang belakang. Itulah yang ibadah kita yang sejati. Apabila kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan, okay? Saya tidak mau kamu persembahkan tubuh kepada hal-hal yang di duniawi ini, okay? Sebab kita hidup hanya sekali.
hidup hanya sekali. Oke, ingat hidup hanya sekali, tidak ada hidup ya. Tuhan mungkin Tuhan tidak peluang yang Tuhan beri itu adalah hanya sekali untuk kita. Jadi kan teruslah melayani Tuhan, sebab Tuhan sudah lahir untuk kita hari ini. Yang pertama sebagai juru selamat, kedua sebagai penebus. Ya, juru selamat, kedua sebagai penebus, ketiga sebagai terang, oke, keempat sebagai Tuhan pemulihan, ya Tuhan menyembuhkan, ya Tuhan melepaskan kamu, ya Tuhan memberkati kamu. Tuhan lahir ke dunia ini banyak sekali, dan akhirnya adalah Tuhan menyatakan siapa Bapa di surga melalui anaknya Yesus. Ya, itulah kebaikan Tuhan. Jadi saya harap apabila kita sudah sentiasa menyambut hari Natal dan tidak pernah akan sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Amin. Ya, supaya kita terus bertobat. Hari Natal ini adalah hari pertobatan bagi kita, supaya kita sentiasa menjadi orang yang takut akan Tuhan. Oke, saya tidak mau panjangkan lagi saya punya khotbah. Saya harap semua anak-anak NKC menjadi orang yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadah yang sejati bagi kita. Pakailah tubuhmu melakukan kehendak Tuhan. Oke, bernyanyilah untuk Tuhan, bekerjalah untuk Tuhan, berkhotbahlah untuk Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal.